Ayo belajar pengukuran. Halo, perkenalkan nama saya Era Tamadya Panduli Garisjati dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas PSDKU Magetan, Kampus 5 UNESA. Kali ini saya akan membahas tentang pengukuran pada pelajaran IPA. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan mengukur suatu benda dengan membandingkan besaran yang belum diketahui besaran nilainya dengan nilai standar dari satuan ukuran tertentu. Oleh sebab itu, dalam kegiatan pengukuran dikenal sebagai besaran dan satuan. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka pada benda. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka yang memiliki nilai dan satuan. Besaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Berikut adalah satuan. Satuan adalah standar yang digunakan untuk mengukur besaran. Satuan yang distandarisasi dan diakui penggunaannya secara satuan internasional atau disebut dengan SI. Selanjutnya besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lainnya. Satuan besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Besaran pokok sifatnya bebas, artinya tidak tergantung pada besaran pokok yang lain. Berikut adalah contoh dari tabel besaran pokok. Berikut besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang disusun dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Misal, satuan turunan dari luas. Luas itu diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebar suatu bangun. Nah, panjang dan lebar itu satuan pokoknya kan meter. Jadi satuan turunan luasnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan meter kali meter sama dengan meter kuadrat. Berikut adalah contoh dari tabel besaran turunan. Besaran turunan terdiri dari kecepatan, volume, gaya, usaha, massa jenis, dan momentum. Selanjutnya contoh-contoh alat pengukuran. Yang pertama, mikrometer skrup. Mikrometer skrup berfungsi untuk mengukur benda dengan akurasi yang sangat tinggi, seperti ketebalan atau diameter objek kecil. Biasanya digunakan untuk mengukur logam, kabel, atau komponen kecil lainnya yang membutuhkan ketelitian maksimal. Selanjutnya, jangka sorong. Berfungsi untuk mengukur panjang diameter lingkar luar, panjang diameter lingkaran dalam, dan kedalaman benda. Berikut penggaris. Penggaris berfungsi untuk mengetahui dimensi panjang pada sebuah benda, juga bisa digunakan untuk membuat berbagai bentuk garis dan pola. Selanjutnya, stopwatch. Berfungsi untuk menghitung satuan waktu berdasarkan jarak yang ditempuh dengan kecepatan tertentu. Selanjutnya, neraca Ohaus berfungsi untuk mengukur berat pada objek dalam praktik, sering dipakai di laboratorium seperti mengukur massa benda atau logam. Dan yang terakhir, pengukuran volume benda tidak beraturan berfungsi untuk menghitung beberapa banyak ruang yang ditempati benda tersebut. Alat ukur dapat digunakan gelas ukur, gelas pancur, pipet, buret, tabung ukur. Berikut kita akan membahas tentang vektor. Pengertian vektor adalah besaran yang memiliki arah dan besar. Vektor dalam IPA adalah salah satu jenis besaran pada fisika yang memiliki nilai dan arah. Fenomena fisika yang termasuk dalam
besaran vektor yaitu kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lainnya. Dan yang terakhir, representasi vektor digambarkan dengan panah, di mana panjang panah menunjukkan besar dan arah panah menunjukkan arah. Contoh vektor. Gaya ialah arah dan besaran gaya yang ditetapkan atau diterapkan. Selanjutnya kecepatan ialah arah dan besaran kecepatan suatu objek. Dan yang terakhir percepatan, arah dan besaran perubahan kecepatan. Selanjutnya rumus vektor. Yang pertama, rumus penjumlahan dan pengurangan vektor. Cara menghitung vektor penjumlahan dan pengurangannya dapat diketahui berdasarkan arah vektornya. Jika resultan vektor memiliki arah yang sama, bisa langsung dihitung dengan cara dijumlahkan besar dari masing-masing vektornya. Contoh seperti berikut. R sama dengan V1 plus V2. Namun, jika arah vektornya berlawanan, maka cara menghitungnya adalah dengan mencari selisih dari vektor tersebut seperti berikut ini. R sama dengan V1 dikurangi V2. Dan yang kedua, rumus perkalian vektor. Apabila V merupakan vektor tak 0 serta K adalah bilangan real tak 0, maka hasil kali KV didefinisikan yang panjangnya hasil kali V, jadi V sama dengan 0. Jika K sama dengan 0 atau V sama dengan 0, contohnya F atau disebut dengan vektor gaya, dan S atau disebut vektor perpindahan dikalikan, maka hasilnya adalah W atau usaha. Secara matematika, maka rumus perkalian vektor ditulis V1 kali V2 sama dengan V1 kali V2 cos A. Dan yang ketiga, rumus cepat vektor. Vektor juga dapat dihitung dengan rumus lain, yaitu dengan rumus cepat yang dapat dipakai untuk vektor adalah sebagai berikut. Jika A sama dengan 0 derajat, maka R sama dengan V1 plus V2. Jika A 90 derajat, maka R sama dengan akar kuadrat V12 plus V22. Jika A sama dengan 180 derajat, maka R sama dengan dalam tanda kurung V1 plus V2. Jika A 120 derajat, maka V1 sama dengan V2 tambah plus V, maka R sama dengan V. Selanjutnya skala. Skala adalah besaran yang hanya memiliki besar tanpa arah. Karakteristik skala dapat dinyatakan hanya dengan angka dan satuan. Skala pengukuran data dapat berupa skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala ordinal digunakan untuk mengkategorikan data seperti skala nominal, tetapi juga memiliki urutan atau peringkat yang dapat diidentifikasikan. Contoh skala. Massa dalam tanda kurung jumlah materi dari suatu objek. Massa adalah sifat fisik atau benda. Massa adalah sifat fisik suatu benda. Yang kedua, massa tidak berubah walaupun suhu berubah. Yang ketiga, massa jenis suatu zat bergantung pada suhu dan tekanan. Selanjutnya suhu. Suhu ialah tingkatan panas atau dingin. Suhu adalah ukuran panas yang ada dalam suatu benda. Suhu dan panas saling berhubungan, yaitu semakin tinggi suhu, semakin banyak energi termal yang dalam benda. Selanjutnya, suhu dapat diukur dalam satuan T, atau satuan T pada suhu adalah simbol rumus untuk suhu fisik. Dan yang terakhir, energi. Energi ialah jumlah kerja yang dilakukan. Energi merupakan
properti fisika yang dapat berpindah dan berubah bentuk, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Berikut contoh tabel perbandingan vektor dan skala. Kesimpulannya, pengukuran merupakan proses menentukan seberapa besar atau kecilnya kuantitas fisik dibandingkan dengan kuantitas referensi dasar dari jenis yang sama. Penguasaan konsep pengukuran, satuan, serta perbedaan antara besaran skalar dan vektor akan sangat membantu dalam memahami dan memecahkan berbagai permasalahan dalam fisika dan ilmu pengetahuan lainnya. Sekian dari saya, maaf bila ada salah atau kurang dalam penjelasan saya, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.